Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 MT Sadawiyah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali belajar dengan daring. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu pangkat 0. Ada pada LKS kalian di halaman 4. Nah, coba kita perhatikan bentuk berikut ini. Seandainya ada bilangan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ini materi tentang apa kata tadi? Iya, pangkat 0. Nah, coba perhatikan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya akan sama dengan pada materi yang telah lalu kita telah pelajari pembagian bilangan berpangkat sama dengan mengurangi atau mengurangkan pangkatnya. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3. Coba berapa? 3 kurang 3. Bagus, 0. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 2 pangkat 0. Nah, ini yang disebut dengan pangkat 0. Ulangi, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Pada pembagian dalam berpangkat berlaku sifat sama dengan mengurangkan pangkatnya. 2 pangkat 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oh, berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, di lain pihak, coba kita lihat di sini bahwa 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini adalah perpangkatan sama dengan perkalian berulang. Betul. Coba 2 pangkat 3 sama dengan bagaimana perkalian berulangnya? Ya, 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3. Sama juga, yaitu 2 kali 2 kali 2. Kita bagi sekarang. 2 bagi 2, 1 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 bagi 2, 1. Kamu kalikan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 per. Ini juga sama, 1 dikali 1, ya. Betul, sama dengan 1 kali 1 mereka ya. Itu 1. Sehingga hasilnya berapa? 1 bagi 1, 1. Oh, mana yang betul nih? Di atas kita lihat 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, katanya hasilnya berapa? 2 pangkat 0. Sementara di lain pihak, di bawah nih 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 1. Alhasil bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan. Semua bilangan di pangkat 0 hasilnya ya. Betul. 1. Misalnya kita sebutkan di sini ada 3 pangkat atau 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau ada n pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun di pangkat 0 sama dengan 1. So, kamu 1000 pangkat 0. Betul. 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, berapapun di pangkat 0 hasilnya 1. Ini yang disebut dengan materi pangkat 0. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Sudah paham, bagus. Kita lanjutkan, ada lagi pangkat negatif. Nah, setelah pangkat 0 kita perhatikan ada pangkat negatif. Coba perhatikan pangkat negatif atau pangkatnya bilangan negatif. Contoh, kalau ada soal di sini misalnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Ya, jelas. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Pada sifat yang terdahulu, pembagian bilangan berpangkat sama dengan mengurangi pangkatnya. Ini sama dengan berapa ya? 3 pangkat 3 dikurang 5. Bagus.
3 pangkat 3 dikurang 5 berapa? 3 kurang 5? Iya, kurang 2 atau disebut negatif 2. Oh, berarti hasilnya 3 pangkat negatif 2. Ini yang dimaksud dengan perpangkatan negatif. Ulangi, pangkat negatif sama dengan 3 bagi 3, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 5. 3 kurang 5 negatif 2. Ini yang disebut dengan pangkat negatif. Nah, di lain pihak kita perhatikan nih. Di lain pihak 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan, coba tadi, perpangkatan sama dengan? Iya, perkalian berulang. Ini sama dengan mana? 3 kali 3 kali 3, betul. Coba kalau 3 pangkat 5 sama dengan? Iya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berapa hasilnya nih? Kita bagi 3 bagi 3, 1 bagi 3, 1. Ini bagi 3, 1 bagi 3 lagi yang ini. Jadi ini sama dibagi 3. Ini juga bagi 3, 1 ini bagi 3, 1. Nah, sisanya jangan dicoret karena di atas sudah habis. Nah, sisanya tinggal 1 dikali 1 dikali 1 berapa? 1 per 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 3 kali 3. Kita tulis ini kali 3 kali 3. Satunya karena dikali 1 tidak berpengaruh, tidak ditulis lah. Udah simpan aja yang itu satu isinya. Jadi hasil berapa? Iya, betul. 1 per 3 pangkat 2. Oh, jadi hasil dari 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Sementara kalau kita perhatikan di atas, bahwa 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5, hasilnya berapa? 3 pangkat negatif 2. Di lain pihak di bawah, hasil berapa? 1 per 3 pangkat 2. Nah, alhasil kalau gitu, kita lihat ke sini. Nah, di sini di atas sudah kelihatan 3 pangkat negatif 2, ini perpangkatan negatif. Kalau kita jadikan perpangkatan positif, dikebawahkan. Ini tadinya kan per 1. Nah, sekarang dikebawahkan 1 per 3 pangkat 2. Tadinya pangkat negatif di atas, dikebawahkan jadi pangkat positif. Berapa nih hasilnya 3 pangkat 2? Sama aja dengan 1 per 9. Oh, jadi kalau gitu hasilnya berapa nih? 2 pangkat negatif 3 itu berapa? 3 pangkat negatif 2 sama juga dengan 1 per 9. Nah, jadi kesimpulan ya, kalau di atas pangkatnya positif, negatif, maka kalau dikebawahkan jadi pangkat positif. Sebaliknya, kalau di atas pangkatnya positif, dikebawahkan jadi pangkat negatif. Nah, ini yang disebut dengan istilah pangkat negatif. Coba kalau gitu dicoba nih. 1 pangkat negatif 3. Ini namanya bilangan perpangkatan negatif. Jadikan bilangan pangkat positif. Yuk, silakan. Nah, betul. Yaitu 1 per 5 pangkat 3. Coba selesaikan. Berapa hasilnya? Tinggal 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5 berapa? Iya, 125. Sama dengan berapa? 1 per 125. Oh, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 125. Pak, dari mana ini? Oh, dari tadi. Dari tadi. Maaf, dari tadi. Maksudnya dari sini, bukan dari tadi. Nah, kalau di atas pangkat negatif, dikebawahkan jadi pangkat positif. Sehingga 5 pangkat negatif 3 sama dengan berapa? 1 per 5 pangkat 3. Atau sama dengan 1 per 125. Iya, bagus. Betul seperti itu. Kalau yang satu di atasnya itu dari mana, Pak? Nah, di sini sebenarnya ada angka 1. Cuma tidak ditulis nih. Kan 1 kali berapapun tetap 1. Kalau di sini 2, kamu tulis sini 2 per 5 pangkat. Ya, gitu. Ya, bagus, ada pertanyaan ya. Jadi ini 1 dari mana? Bukan dari tadi. Nah, dari sini masih ada 1 kali 2 pangkat negatif 3. Hanya perkalian 1 kan tetap, jadi boleh dibuang. Dari 1 kali 1000 ya sama dengan 1000. Nah, ini juga sama. 1 kali 5 pangkat negatif 3. Saat ini kita tulis. Tapi kalau sini 2 kali negatif pangkat 5, ini harus 2 di sini, jangan 1. 2 per 5 pangkat 3 dan seterusnya. Barangkali ada pertanyaan yang lainnya?
Yang belum paham bisa tanyakan. Nah, mengenai perpangkatan apa tadi? Negatif. Nah, atau di sini sehingga coba lihat A pangkat negatif M. Coba siapa bisa maju? Nah, ini perpangkatan negatif sama dengan cep. Bagus ya tuh. Dera, saya. Rizka. Oh Rizka, betul Rizka. Silakan jawab. Rizka ngacung buku terkali video. Rizka sama Vera. Oh iya, Vera, lihat Vera ya. Ini A pangkat negatif M sama dengan? Iya, betul. Nah, ada angka 1, cuma tidak ditulis ya. Sama dengan gimana? 1 per A pangkat M. Pinter. Adidas gitu loh. Jadi A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini materi tentang pangkat negatif. Tadi kita telah belajar pangkat 0, kemudian ada juga pangkat negatif. Dan seterusnya seperti ini. Ya, gimana Pak kalau nggak 1 di sini? Kita coba soalnya misalnya di sini. 2 kali mau berapa? Ya, mau berapa? Per? Oh, 4 boleh. 4 pangkat? Iya, pangkat negatif 3. Nah, ini sama aja dengan 2 per 4 pangkat 3. Nah, kalau dilanjutkan berapa hasilnya? Hitung aja diri. Ngapa? Ayo kita hitung sama-sama lah. Jadi 2 per 4 kali 4 kali 4 berapa ya? Pintar sama dengan Bapak. Oh, pantesan nih wali kadionya. Berapa artinya? 2 per 6, 4. Atau sama dengan 1 per 3, 2. Dari mana? Dari 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 3, 2. Oh, jadi 2 kali 4 pangkat min 3 sama dengan? Iya, 1 per 32. Ini disebut dengan bilangan pecahan. Udah belajar dulu di kelas 1 kan? Kalau 1/32 tidak bisa dipecahkan lebih kecil ya Pak? Nggak bisa, ini udah 1 lagi. Oh, udah berapa 1 lagi? Oh. Udah berhenti. Kalau ini bagi 2 bisa, ini nggak bisa bagi 2. Bagi 3 nggak bisa. Ini bagi 4 bisa, ini nggak bisa. Nah, kalau udah gini, inilah yang disebut dengan bilangan paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Di mana FPB-nya sudah 1. Ini 1, ini ada 1, 1 kali 3, 2, 1 kali 1. Nah, FPB-nya sama, yaitu 1. Begitu. Nah, ya, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang notasi ilmiah, atau nama lain juga disebut dengan istilah bentuk baku. Nah, kita lihat di Rebus. Nah, kita lihat ya, lihat dulu. Ya, siap lagi. Setelah kita mengenal tadi pangkat 0, kemudian pangkat negatif. Berikutnya Bapak menerangkan tentang notasi ilmiah. Atau suka juga disebut dengan istilah bentuk baku. Nah, bentuk baku ini digunakan untuk menyebutkan bilangan-bilangan yang sangat besar, sehingga sulit mangap sulit ya untuk dibacanya begitu. Atau bisa juga bilangan-bilangan yang sangat kecil. Angka berapa itu liar? Maka dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku, insya Allah akan lebih mudah cara membacanya. Contoh misal ada bilangan seperti gini umpamanya ya, 4, 1, 0, 0. Waduh, ini angka berapa ya? Liar. Coba kamu baca 1000, 4000, 1000. Oh, salah ternyata ya. Susah membaca. Kita tulis dengan bentuk baku lebih mudah. Nah, gimana bentuk baku? Nah, kita lihat teorinya dulu sebelum kepada permasalahan itu. Atau mungkin ini bilangan sangat besar, atau bisa aja bilangannya sangat kecil. Mana contohnya? 0, ini kan kecil nih, kurang dari 1 bisa. 0, 0, 0, 0, 0. Buset. Ji Samsu. 0, 0, 0, 0, 0, Ji Samsu, maksudnya 2, 3, 4 gitu. Angka sabar sih Pak? Enggak tuh. Nah, kita buat dengan bentuk baku supaya mudah, atau dengan notasi ilmiah. Caranya, nah, kita lihat rumus umum bentuk baku ini. Rumusnya adalah A kali 10 pangkat N. Gimana rumusnya? Ya, sebutkan. A kali 10 pangkat N. Sekali lagi supaya ketahuan. Ya, halaman. Ya, baca. Betul. A
kali 10 pangkat N dengan 1 lebih kecil atau sama dengan A kurang dari 10 dan N-nya elemen bilangan bulat. Nah, jadi harga A-nya berapa? 1 lebih kecil atau sama dengan A-nya lebih kecil atau kurang dari 10. Jadi nilai A itu antara 1 sampai dengan kurang dari 10. Boleh 10? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Iya, karena ini tidak ada sama dengannya. Jadi harus kurang dari 10. Apakah A-nya bisa 1? Boleh kan, 1 atau kurang lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti 1 boleh. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1, capek deh kalau disebut semua mah. Ya. Nah, boleh 2, 3, pokoknya iya, joget salah itu joget. Pokoknya lebih kurang dari 10. Boleh lebih dari 1, tapi 1 juga boleh. Ini harga apa? Harga A. Sementara N ini apa ini? Ini bilangan bulat. Bisa bulat positif, bisa bulat negatif. Nah, kita lihat nih sekarang soal ini. Aduh, angka berapa ini ya? Liur bacanya juga. Gampang. Sebetulnya di sini ada koma berapa dong? Koma 0. Hanya bisa dibuang ya koma 0-nya, dihilangkan. Nggak berarti kalau koma 0. Tapi kita gunakan dulu lah supaya memudahkan. Kita lihat dari sini. Melangkah di sini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Komanya pindah ke sini jadi berapa? 1,4. Ini harga apa? Harga A. Betul, harga A di sini. Berapa? 1,4. Lihat 1,4. Kalau si 1,4, 1 lebih kecil dari 1,4. Betul salah? Betul. 1,4 kurang dari 10. Betul? Betul. Nah, kali berapa ini? Rumusnya kali 10 pangkat N. Tadi N-nya berapa? Lupa lagi. Hitung lagi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, lebih mudah kalau bacanya berapa? 1,4 kali 10 pangkat 12. Udah. Daripada liur tadi 1000, ribu. Banyak deh. Nah, jadi lebih mudah. Jadi ya, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku dari angka seperti gini hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 12. Tadinya sih ada koma, dia majunya ke sebelah mana? Ke kiri, ke sini, sehingga pangkatnya positif. Atau karena bilang ini lebih dari puluhan, lebih dari satuan, maka pangkatnya apa? Positif. Nah, karena ini kurang dari 1, pangkatnya harus bagaimana? Negatif. Betul, pangkatnya harus negatif. Caranya kita hitung dari sini, tapi jangan ke kiri, ngitungnya kemana? Ke kanan. Nah, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, komanya kan di sini. Boleh tidak begini? Coba perhatikan. Coba. Ya. Tolong dijawab. Boleh tidak? Tidak boleh. Alasannya? A-nya ini lebih dari 10 kalau 23,4. Jadi harus gimana? Ya, harus diganti, jangan 23. Tapi jangan 23 tapi 2,34. Pangkatnya kita perhatikan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti sini pangkatnya jangan ya. Harusnya seperti itu. Pangkatnya negatif. Majunya ke kanan, ini kurang dari 1. Diulangi. Jadi ini 0,00000234. Bentuk bakunya adalah 2,34. Nah, komanya pindah ke sini, dari sini tadinya pindah ke sini. Berapa langkah nih? Berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2,34 kali 10 pangkat negatif 7. Ya. Mudah bukan? Nah, insya Allah ya. Kita lanjutkan.
kalau misalnya bilangan untuk bilangannya adalah satuan, kurang dari 10 maksudnya. Taruhlah misalnya mulai angka 1. Gimana bentuk bakunya ini 1? Sama aja dengan 1 kali 10 pangkat 0. Tadi udah diterangkan pada waktu pangkat 0, setiap bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi untuk bilangan satuan, ya 10-nya pangkat 0. Contoh lagi, kalau 2, gimana 2? Iya, betul. 2 itu 2 kali 10 pangkat 0. Kalau 8, 8 kali 10 pangkat 0. Nah, sekarang kalau bilangannya dari 10 puluhan sampai 99. Dari 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 99. Boleh catat sendiri berapa? Nah, boleh 25. 25 ini puluhan kan sebutnya. Nah, kita nulisnya 2,5 kali 10 pangkat 1. Kalau puluhan pangkat 1. Nanti 2,5 kali 10 sama dengan 250. Berapa angka sebelum dikalikan? 1. Koma di sini buang. Tuh sama dengan 25. Ya? Nah, yang puluhan seperti ini pangkatnya berapa? 10 pangkat 1. N itu adalah 1. Contoh lain bisa di sini ada 7, 8. Ini sama ini puluhan juga. Jadi gimana? 7,8 kali 10 pangkat 1. Sampai berapa? 99. Betul. Nah, kalau ratusan gimana? 100, 101, 102 sampai 999. Kita ambil contohnya misalnya 1, 2, 3. Nah, nih 123. Bentuk bakunya ini tadinya ada koma 0, 1, 2 robahnya jadi 1,23 kali 10 pangkat 2. Untuk ratusan adalah 10 pangkat 2. Betul. Misal di sini ada 796. Yuk. Ya, gimana? Nah, karena ratusan pangkat berapa 10-nya? 2. Jadi 7,96 pangkat kali 10 pangkat 2. Nah, untuk 1000, 1001, 1002 sampai 9999, 10-nya pangkat 3 untuk ribuannya. Contoh misalnya di sini 5317. Nah, 5317. Bentuk bakunya ini adanya koma 0 tadinya di sini. Dia pindah 1, 2, 3. Oh, 10 pangkat 3 jadinya. Komanya di sini jangan 53,17 tapi 5, nah, jadi berapa? 5,317 kali 10 pangkat 3. Mudah bukan? Iya, alhamdulillah, insya Allah mudah. Nah, ini untuk bilangan-bilangan yang semakin besar, lebih dari 1, lebih dari 10, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, dan seterusnya, pangkatnya positif. Nah, untuk bilangan yang kurang dari 1, kita gunakan pangkat negatif. Contoh, kita lihat di sini sebelahnya. Misalnya di sini ada angka 0,2. Gimana bentuk bakunya? Ya, tulis aja. Ini pindah ke sini berapa angka? 1. Berarti pangkatnya negatif. 2 kali 10 pangkat 1. Nah, contoh lain. 0,13. Nah, gimana kalau 0,13? Iya. Pindah ke sini. Oh, ini ada kesalahan, maaf. Nah, ini satu angka berarti ini min berapa? Iya, min 1. Tadi ada kesalahan, maaf. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau seperti gini, ini juga sama, pindah ke sini satu langkah. Jadi 1,3 kali 10 pangkat negatif 1. Betul. Ini pindahnya satu angka ke sini. Satu langkah jadi negatif 1. Coba contoh lain 0,007. Wah, jam spon ya 007. Ya, langkahnya di sini 1, 2, komanya tuh di sini jadi hilang. Oh, komanya di sini. Nah, jadi 1, 2, 3 berarti 7 kali
10 pangkat, iya, negatif 3. 1, 2, 3, negatif 3. Kalau gini 0,05. Nah ini kan 1, 2, jadi 5 kali 10 pangkat negatif 2. 1, 2 tuh, negatif 2. Ya, bisa ikuti. Nah, lanjut lagi. 0, 0, 0, 0, 5, 6, 7, 8. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dari sini komanya. Jadi berapa ini? 5,678 kali 10 pangkat berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Pangkat negatif 4. Jadi untuk bilangan kurang dari 1 ini 0,0 berapa? Pangkatnya negatif. Nah, itu yang disebut dengan notasi ilmiah atau namanya adalah bentuk baku. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, coba perhatikan bentuk akar. Nah, ditulis di sini. Masih terlihat? Nah, bentuk akar. Kalau ada bilangan, misalnya akar 4, akar 9, akar 16, akar 0,25. Ini bilangan ini akan menghasilkan mana hasilnya? Nah, ya hasilnya ini sebagai berikut. Akar 4 berapa? 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4. Akar 0,25, 0,5. Semua ini merupakan bilangan rasional. Ini masih bisa ditarik akar. Hasilnya adalah bilangan rasional. Berbeda dengan ini, coba lihat. Akar 2. Nah, berapa akar 2 hasilnya? Nah, kita lihat menggunakan alat penghitung atau kalkulator. Ya. Akar 2 didapat pada kalkulator, pada alat mesin hitung ini 1,41423 5624. Nah, ini titik 2 dan seterusnya. Berarti masih ada hasilnya nih. Akar 2 sama dengan 1,414235625 dan seterusnya. Atau kita lihat lagi akar 3 contohnya. Mesin hitung pada kalkulator, maka didapat hasilnya 1,73058,072.3 dan seterusnya. Atau kita lihat juga akar 5. Hasilnya 2,276067978 dan seterusnya. Nah, jika menggunakan alat hitung, hasilnya seperti gini. Ini menghasilkan bilangan-bilangan irasional. Akar 2, akar 3, akar 5 berupa bilangan rasional. Sementara kalau akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, 0,25, akar 36, akar 49 dan seterusnya, itu bilang hasilnya berupa bilangan rasional. Nah, yang akan kita bahas bentuk akar adalah bilangan-bilangan ini yang menghasilkan bilangan irasional. Jadi yang termasuk bentuk akar yang akan kita bahas adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8. Kalau akar 9, tidak dibahas, tapi di sini adanya masih merupakan bentuk hasilnya rasional. Sementara yang akan kita bahas adalah yang menghasilkan bilangan irasional. Bisa bedakan mana bentuk akar? Itu yang menghasilkan bilangan apa? Irasional. Ya. Dilanjutkan cara menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar ini adalah bentuk yang dapat dinyatakan dalam perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangan dapat atau merupakan bilangan kuadrat. Ya.
Menyederhanakan bilangan adalah perkalian dua bilangan di mana salah satu bilangannya merupakan bentuk kuadrat. Mana katanya contohnya? Ya, kita lihat beberapa contoh. Nih, di atas ada akar 8, akar 12 misalnya ini. Ada lagi misalnya akar 18, akar 27. Sederhanakan. Nah, tadi katanya menyederhanakan adalah cari dua bilangan, kalau dikalikan menghasilkan 8. Tapi salah satunya harus bentuk kuadrat. Betul. 8 itu berapa kali berapa ya? Iya, betul. Akar 4 kali akar 2. Atau boleh nulisnya begini dulu. Akar 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini kalau kita pisahkan sama dengan akar 4 kali akar 2. Berapa akar 4? Iya, 2 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 8 adalah 2 akar 2. Ini disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Kita beralih ke akar 12. Pikir dulu, ya berapa kali berapa? Yang hasilnya 12, tapi salah satunya bentuk akar. Oh iya Pak, 2 kali 6. Iya betul, 12. Apa ada yang betul? Akar 2 susah, akar 6 juga susah. Oh berarti jangan itu pasangan yang kamu pilih. Berapa? Iya, akar 4 betul kali 3. Kita pisahkan sekarang. Sama dengan akar 4 kali akar 3. Akar 4 nya berapa? 2, betul. 2 akar 3. Oh, akar 12 itu sederhananya adalah 2 akar 3. Bisa yang gitu? Coba kamu sendiri nih. Akar 18, silakan kerjakan sejenak. Ya, sudah? Nah, sama-sama. 18 teh ada akar berapa ya? Iya, akar 9 kali akar 2. Pak, boleh tidak akar 3 kali akar 6? Nggak ada bentuk kuadrat. Yang bentuk kuadrat itu hanya ada apa? Akar 9 kali 2. Atau akar 9 kali akar 2. Berapa akar 9? Betul, 3. Hasilnya berapa? 3 akar 2. Coba akar 27. Nah, bagus. Yaitu akar 9 kali 3 sama dengan akar 9 kali akar 3. Atau sama dengan? Iya, 3 akar 3. Nah, coba nih oleh-oleh buat kamu ya. Udah ya? Yo, nih. Akar 48. Sederhanakan akar 50. Sederhanakan akar 300. Silakan kerjakan dulu ya. Sudah siap? Nah, kita bahas akar 48. Kamu cari perkalian yang hasilnya 48 dengan syarat salah satunya merupakan bentuk kuadrat atau bisa ditarik akar. Yuk, ternyata didapat berapa katanya? Akar 48 itu sama dengan? Iya, akar 16 kali akar 3. Betul. Berapa akar 16? Jawabnya adalah 4. Nah, jadi hasilnya berapa? 4 akar 3. Nah, checklist yang betul. Udah? Nah, coba lihat akar 50. Pikir. Ya. Nah, akar 25 kali akar 2. Betul. Akar 25? 5. Akar 2. Coba akar 300. Iya, akar 100 kali akar 3. Akar 100 10. Berarti hasilnya berapa? 10 akar 3. Ya, yang salah dibetulkan dulu. Ya, sudah? Nah, kita lanjutkan. Operasi hitung ya pada bentuk
perhatikan. Ini hapus dulu. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Pada bentuk akar ya, maaf Bapak salah. Operasi hitung pada bentuk akar. Pertama adalah sifat penjumlahan dan pengurangan. Ya. Yang ke satu bahas ada apa? Sifat penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi bentuk akar ini, pada sifat penjumlahan dan pengurangan bisa dilaksanakan atau bisa dioperasikan bila bilangan dalam tanda akarnya sama. Jadi sekali lagi, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bisa dilaksanakan atau dioperasikan bila bilangan dalam tanda akarnya sama. Mana contohnya? Kita ambil di sini contohnya. Misalnya akar C plus minus B akar C. Ini kamu perhatikan, bilangan dalam tanda akarnya udah sama akar C, tinggal menjumlahkan depannya aja atau mengurangi depannya ini. Ya, ini hasilnya akan sama dengan A plus minus B akar C. Ulangi. A akar C plus minus B akar C. Karena bilangan di dalam tanda akarnya sudah sama, maka operasinya cukup dengan menjumlahkan atau mengurangi depan aja gitu. A plus B akar C atau A min B akar C. Coba dengan angka kita tulis. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya ada 3 akar 2 ditambah akar 2. Coba kamu perhatikan. Bilangan dalam tanda akarnya sudah sama? Iya, kalau sudah tinggal operasikan depannya aja. Berapa? 3 ditambah 1 akar 2. Betul. 3 tambah 1? 4 akar 2. 1 dari mana Pak? Ini ada angka 1 cuma tidak ditulis. Sabar menit ya? 140 menit. 40 menit ya. Ya, sampai sini coba perhatikan lagi. Nih, ulangi. 3 akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 3 tambah 1 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, pengurangan penjumlahan bisa dioperasikan kalau bilangan di dalam tanda akarnya sama. Nah, kalau pengurangan gimana? Sama pengurangan juga. Contoh misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang. Misalnya 5 akar 6 akar 3. Kamu perhatikan bilangan dan tanda akar sama? Nah, tinggal depannya aja. 2 tambah 3 kurang 6 akar 3. 2 tambah 3 5. 5 kurang 6 negatif 1 akar 3. Itu boleh min akar 3. Bisa ikuti? Iya, bagus. Gimana kalau tanda akar bilangan dalam tanda akar tidak sama? Tidak bisa dioperasikan. Caranya harus disamakan dulu. Mana contohnya? Kita lihat contohnya. Misalnya akar 8 ditambah 5 akar 2. Coba kamu perhatikan. Bilangan dalam tanda akarnya sama tidak? Akar 8, akarnya beda. Harus disamakan dulu. Caranya sederhanakan dulu. Tadi udah pelajaran sebelumnya akar 8 berapa? Akar 4 kali akar 2. Ini sama dengan akar 8. Ditambah berapa? 5 akar 2. Berapa akar 4? 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, tinggal kamu tambahkan 2 tambah 5 7 akar 2. Nah, ini yang paling sederhana. Atau contoh lain, kita lihat lagi nih, satu lagi. Umpamanya ada akar 300 dikurang akar 75 ditambah akar 48. Nah, silakan kerjakan. Yuk, mulai. 3, 2, 1. Nah,
ukurkan realnya. Kita sama-sama robah akar 300. Jadi perkalian betul akar berapa dong? Akar 100 kali akar 3, betul. Akar 75, iya. Akar 25 kali akar 3. Akar 48, iya. Akar 16 akar 3 sama dengan, nah ini bisa dicek akar yang depan ini. Jadi akar 100 berapa? 10 akar 3. Akar 25, 5 akar 3. Tambah akar 16, 4 akar 3. Duh, berapa hasilnya? Depannya aja dulu. 10 dikurang 5 ditambah 4 akar 3. 10 kurang 5? Iya, 5 tambah 4 9. Bagus, 9 akar 3. Oh, jadi hasil dari akar 300 dikurang akar 75 ditambah akar 48, hasilnya adalah 9 akar 3. Ya, subhan waktunya sudah habis. Kita sampai dulu sementara. Untuk melatih kemampuan kalian silahkan dibuka LKS. Berlatih, banyak berlatih. Sekali lagi, bisa itu karena biasa. Banyak berlatih, insya Allah terbiasa dan bisa. Ya, kalau tidak berlatih ya tidak ada gunanya. Ya, jangan takut, insya Allah kalian bisa. Harus ada positive thinking. Insya Allah saya bisa. Jangan kayak memang dipacok, hese, udah otak kita tidak akan jalan kalau cara gitu. Yang penting semangat, insya Allah bisa. Ya, sekali lagi sekian aja dulu, tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Ya, insya Allah ada waktu kita bahas. Ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum.